Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Partai Komunis Indonesia, PKI, pernah berada di atas angin pada tahun 1948. Mereka menyerang sejumlah pihak, termasuk menyerbu pesantren Gontor dan mengincar para kiai. Inilah kisahnya kekejaman PKI menyerbu pondok pesantren Gontor. Tonton sampai habis biar menambah tentang sejarah kekejaman PKI tahun 1948. Dan jika senang dengan sejarah ini, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah dan sejarah dari Kodi Channel. Selamat menonton. Sejak tanggal 18 September tahun 1948, Musso memproklamirkan negara Soviet Indonesia di Madiun. Setelah Magetan, Ponorogo juga menjadi sasaran berikutnya. Kiai di Pondok Takeran Magetan sudah dihabisi oleh PKI. Sekitar 168 orang tewas dikubur hidup-hidup. Kemudian PKI geser ke Ponorogo dengan sasaran Pondok Modern Darussalam Gontor. Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, keadaan yang semula tenang menjadi penuh kekhawatiran. Meskipun jarak antara Gontor dan Madiun terpaut sekitar 40 km, semua peristiwa itu membuat para santri resah. Mereka khawatir akan menjadi korban situasi yang tidak menguntungkan itu. Sebagian santri kemudian ada yang minta izin pulang, khususnya mereka yang bertempat tinggal tidak jauh dari pondok. Sementara itu yang lain masih banyak yang tetap tinggal di dalam pondok. Kiai Imam Zarkashi dan Kiai Ahmad Sahal sebagai pimpinan pondok pesantren Gontor mencoba bersikap tenang sambil berpikir tentang langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengantisipasi keadaan tersebut. Ahmad Sahal dan Kiai Haji Imam Zarkashi kemudian bermusyawarah dengan beberapa santri seniornya, seperti Ghazali Anwar dan Soiman Lukmanul Hakim. Dari musyawarah itu lalu ditetapkan bahwa melawan pemberontak sesuatu yang tidak mungkin. Satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah menyelamatkan diri dari para pemberontak dengan cara mengungsi. Dalam buku berjudul, Dari Gontor Merintis Pesantren Modern, dijelaskan bahwa untuk menjaga pondok selama pengungsian berlangsung sekaligus menghadapi PKI jika sewaktu-waktu datang. Secara khusus kedua kiai tersebut menugaskan santrinya, Soiman untuk menjaga pondok modern Darussalam Gontor selama kiai mengungsi. Selain itu, Muballigh alumni Gontor, Ahmad Ghazali Fadli dalam tulisannya menjelaskan bahwa, setelah santri-santri mengungsi, akhirnya para PKI betul-betul datang. Mereka langsung bertindak ganas dengan menggeledah seluruh pondok Gontor. Mereka pun mulai merusak pesantren. Gubuk-gubuk asrama santri yang terbuat dari gedek bambu dirusak. Buku-buku santri juga dibakar habis. Peci dan baju-baju santri yang tidak terbawa juga mereka bawa ke pelataran asrama. Mereka menginjak-injak dan membakar sarana peribadatan, berbagai kitab dan buku-buku. Termasuk beberapa kitab suci Al-Quran mereka injak dan bakar. Aksi sepihak yang dilancarkan oleh kelompok PKI dalam bentuk kekerasan dan pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945, ternyata masih berlanjut dan muncul ke permukaan sejak 1960. Meletusnya aksi gerakan tanggal 30 September tahun 1965 G30 SPKI di Indonesia, seakan-akan menjadi antiklimaks. Sejarah tragedi G30 SPKI tidak perlu diungkap secara panjang dalam kesempatan video ini, karena sudah banyak terdapat di dalam buku-buku sejarah tentang keganasan dan pemberontakan PKI dalam buku yang berjudul Banjir Darah, dan mengetahui tentang peristiwa yang sangat memilukan bangsa Indonesia itu, tidak pantas dilakukan. Sebab, peristiwa tersebut mengakibatkan matinya 7 jenderal, pahlawan revolusi, yang pada umumnya adalah jenderal terbaik yang dimiliki Indonesia pada saat itu. Semoga Indonesia aman sejahtera, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.